Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pesan. Bayangkan sebuah dunia yang penuh dengan kebodohan, di mana manusia begitu jauh dari jalan kebenaran, hidup dalam kesesatan dan kemaksiatan. Sebuah dunia yang tampaknya tak ada harapan untuk berubah, namun di tengah kegelapan itu, Allah mengutus seorang hambanya yang penuh kesabaran, Nabi Nuh alaihissalam, untuk membimbing umat yang tersesat kembali kepadanya. Namun, meskipun dakwah beliau diterima dengan ejekan dan penolakan, peristiwa besar yang paling dahsyat dalam sejarah umat manusia akan segera terjadi. Sebuah banjir yang tidak hanya menghancurkan, tetapi juga membersihkan bumi dari kekufuran, memberi kesempatan baru bagi umat yang beriman. Kisah ini adalah sebuah pelajaran tentang keteguhan iman, kesabaran, dan takdir yang tak bisa diganggu-gugat. Sebelum melanjutkan, mari kita bersama klik tombol subscribe dan like video ini. Pada zaman yang sangat lampau, sebelum peradaban kita dimulai, umat manusia hidup dalam kegelapan. Mereka telah berpaling dari jalan Allah dan tenggelam dalam kesesatan yang mendalam. Dosa, kemaksiatan, dan kekufuran telah merajalela, sehingga kehidupan mereka jauh dari ajaran yang benar. Banyak umat manusia menyembah berhala dan membuang jauh-jauh konsep ketuhanan yang hakiki. Pada saat itu, Allah mengutus seorang nabi yang memiliki tugas berat, menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan, dan membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Nabi itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, seorang rasul yang penuh kasih dan kesabaran. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan kesyirikan, dan memperbaiki akhlak mereka. Namun, meskipun dakwah Nabi Nuh alaihissalam sangat kuat, umatnya tidak mau mendengar. Sebagian besar dari mereka menolak dan mengolok-olok ajaran yang dibawanya. Ejekan dan hinaan datang bertubi-tubi. Mereka berkata, "Apakah Allah mengutusmu sebagai Rasul? Apa yang membedakanmu dengan kami? Kamu hanya seorang manusia seperti kami." Seiring waktu, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan sabar, tetapi semakin lama, penolakan itu semakin keras. Umatnya tetap teguh dalam kesesatan mereka. Mereka meragukan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh dengan penuh keteguhan, terus menyerukan dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam menghabiskan lebih dari 900 tahun untuk berdakwah kepada umatnya. Dalam rentang waktu yang panjang itu, beliau tak pernah lelah dalam menyeru umat untuk kembali kepada Allah. Namun, meskipun telah begitu lama, hanya sedikit yang mau menerima kebenaran. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk terus hidup dalam kekufuran. Bahkan, Nabi Nuh alaihissalam sempat berdoa kepada Allah, memohon agar umatnya diberi hidayah. Namun Allah mengetahui bahwa mereka yang tetap membangkang tidak akan berubah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, maka mereka diperdaya oleh banjir yang membinasakan." QS Al-Ankabut 14. Penolakan yang diterima Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaum biasa, tetapi juga dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Mereka menyaksikan Nabi Nuh membangun kapal raksasa dan terus mendakwahkan Allah, namun mereka tak bisa melihat apa yang dilihat Nabi Nuh. Bahkan ketika air mulai datang, mereka masih tetap menyangka bahwa itu hanyalah sebuah kebodohan belaka. Akhirnya, setelah seruan Nabi Nuh tidak lagi diterima oleh kaumnya, Allah memutuskan untuk memberikan hukumannya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar yang akan menyelamatkan umat yang beriman dan pasangan hewan dari bencana yang akan datang. Allah berfirman, "Dan perintahkanlah kepada kamu untuk membuat bahtera itu dengan pengawasan dan petunjukku." QS Hud 37. Perintah Allah ini tampaknya sangat luar biasa. Nabi Nuh alaihissalam harus membangun kapal yang begitu besar di tengah sebuah daratan yang tidak ada lautnya. Meskipun mendapat ejekan dan hinaan, Nabi Nuh alaihissalam tetap menjalankan perintah Allah dengan penuh ketekunan. Setiap kayu yang dipotong, setiap bagian kapal yang dipasang,
adalah simbol ketaatan dan keyakinan Nabi Nuh terhadap petunjuk Allah. Nabi Nuh dan pengikut setianya bekerja keras untuk membangun kapal tersebut, meskipun banyak yang tidak mengerti mengapa ia membangun kapal itu. Kaumnya yang kafir malah semakin mengejek, mengatakan bahwa Nabi Nuh sedang membangun sebuah kapal yang tak akan pernah terpakai. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat kapal itu akan menjadi penyelamat bagi. Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan pasangan hewan dan orang-orang yang beriman ke dalam kapal. Tugas Nabi Nuh alaihissalam adalah memastikan bahwa semua makhluk yang akan selamat itu ada di dalam kapal. Dan kami berkata, masuklah ke dalam bahtera itu, kamu dan pasangan-pasangannya, serta orang-orang yang beriman. QS Hud 40. Mereka yang beriman pun naik ke dalam kapal, sementara umat yang tetap menolak tetap tinggal di luar. Pada saat itu, hujan turun dengan derasnya. Tidak hanya hujan dari langit, tetapi air juga keluar dari bumi, memancar dari sumber-sumber yang tidak terbayangkan sebelumnya. Air terus-menerus naik, sampai akhirnya menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Banjir yang datang adalah banjir yang tiada bandingannya dalam sejarah umat manusia. Allah berfirman, "Dan kami biarkan air itu mengalir dengan perintah kami. Kemudian kami tempatkan kapal itu di atas bukit yang tinggi, dan air itu meningkat sampai meliputi segala yang ada." QS Al-Qamar 14. Saat itu, seluruh dunia yang sebelumnya dipenuhi kebodohan dan kemaksiatan, kini tenggelam di bawah air. Rumah-rumah, lahan-lahan, bahkan gunung-gunung, semuanya tertutup oleh air. Hanya kapal Nabi Nuh alaihissalam yang tetap bertahan dengan para pengikutnya yang setia dan hewan-hewan yang diselamatkan. Kaum yang kafir yang selama ini menolak dakwah Nabi Nuh merasakan kepanikan dan kehancuran. Mereka yang dulu mengejek Nabi Nuh alaihissalam kini mencari-cari tempat untuk berlindung, namun semuanya sia-sia. Mereka yang tidak mau percaya kepada Allah akhirnya tenggelam dalam air bah yang sangat dahsyat. Setelah hujan reda dan air mulai surut, kapal Nabi Nuh alaihissalam berhenti di atas sebuah bukit yang tinggi, yang dikenal dengan nama Jabal Judi. Dunia yang sebelumnya penuh dengan kekufuran kini bersih. Hanya mereka yang beriman yang selamat, dan dunia diberi kesempatan kedua untuk memulai kembali. Para pengikut Nabi Nuh turun dari kapal, memulai hidup baru di bumi yang telah disucikan oleh Allah. Peristiwa ini menjadi sebuah simbol bahwa setiap kali umat manusia durhaka kepada Allah, akan ada pembalasan yang datang. Namun, di balik itu, Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang bertobat untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Dan kami berkata, "Hai bumi, seraplah airmu, dan hai langit, berhentilah." QS Hud 44. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa kebinasaan suatu umat tidak datang begitu saja tanpa sebab. Allah tidak akan menghukum umat, kecuali setelah mereka diberi peringatan dan kesempatan untuk kembali kepadanya. Namun, jika mereka tetap membangkang, maka tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka dari azabnya. Kisah banjir besar yang terjadi pada masa Nabi mengandung pelajaran yang sangat dalam. Dari perjalanan hidup Nabi Nuh, kita diajarkan tentang kesabaran. Nabi Nuh berdakwah selama lebih dari 900 tahun dengan penuh kesabaran, meskipun umatnya tetap membangkang. Ia tidak pernah berhenti berusaha, tidak pernah lelah dalam berdakwah, dan tidak pernah merasa putus asa meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Kita juga diajarkan tentang keteguhan iman. Nabi Nuh alaihissalam tidak terpengaruh oleh hinaan atau ejekan. Ia tetap teguh dalam imannya kepada Allah, yakin bahwa Allah akan menolongnya. Kepercayaan dan ketundukannya kepada Allah adalah contoh yang patut diteladani. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang bahaya kekufuran. Mereka yang menolak petunjuk Allah, yang terus-menerus menyimpang dari jalannya, pada akhirnya akan menerima akibatnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka selain taubat dan kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Penutupan. Peringatan untuk seluruh umat manusia banjir terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia ini adalah peringatan bagi kita semua. Dunia ini adalah tempat ujian,
dan hanya mereka yang tetap taat kepada Allah yang akan mendapatkan keselamatan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti berdakwah, untuk tetap sabar dalam menghadapi ujian hidup, dan untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Melangkah jauh ke sekitar 2.600 tahun yang lalu, ke sebuah kota yang megah tetapi penuh intrik dan ketakutan, Babilonia. Sebuah peradaban yang berdiri di atas kekuatan, kebijaksanaan, dan misteri yang masih menyelimuti hingga hari ini. Dan di tengah kota yang menjulang dengan menara dan istana, hidup seorang pria yang bernamanya akan bertahan dalam catatan sejarah dan kitab-kitab suci. Namanya Daniel. Babilonia bukanlah hanya kota dengan tembok besar dan arsitektur yang menakjubkan. Ini adalah pusat dari peradaban, tempat para ilmuwan, pendeta, dan peramal berkumpul untuk mengungkap misteri alam semesta. Namun kota ini juga memiliki banyak sisi gelapnya, perebutan kekuasaan, tipu daya politik, dan kepercayaan yang bercampur antara dewa-dewa kuno dan pengaruh kepercayaan yang dibawa dari negeri-negeri yang ditaklukkan. Di tengah pusaran ini, seorang pria berdiri teguh, seorang nabi, seorang penafsir mimpi, seorang yang kelak akan dikenang sebagai Daniel. Banyak yang mengenalnya sebagai sosok misterius dalam sejarah. Dalam Islam, Nabi Daniel tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi namanya muncul dalam beberapa riwayat dan tafsir. Ia dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki kemampuan luar biasa, menafsirkan mimpi dan menyingkap nubuatan masa depan. Kisahnya dikaitkan dengan kejayaan dan kejatuhan Babilonia, serta interaksinya dengan para penguasa yang berkuasa di zaman itu. Dalam sejarah Yahudi dan Kristen, Daniel adalah tokoh yang diabadikan dalam kitab Daniel, bagian dari Perjanjian Lama. Ia diyakini sebagai seorang nabi yang bertugas di bawah pemerintahan raja-raja besar Babilonia dan Persia. Namun, bagaimana Islam memandangnya? Dalam beberapa riwayat Islam dikatakan bahwa Daniel adalah seorang nabi yang hidup di masa Babilonia. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ketika pasukan muslim menaklukkan kota Tustar di Persia, mereka menemukan jasad seorang lelaki yang masih utuh dalam peti kayu. Jasad itu diduga sebagai jasad Nabi Daniel, yang kemudian dikuburkan dengan cara Islam agar tidak dijadikan sebagai objek pemujaan. Namun sebanyak apa yang kita ketahui tentangnya, dan benarkah ia benar-benar ada? Dalam literatur Islam, kisah Daniel berkaitan erat dengan pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar II. Konon, Daniel adalah salah satu dari kaum Bani Israel yang ditawan dan dibawa ke istana sebagai pelayan kerajaan. Namun berbeda dengan tawanan lainnya, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Dalam satu peristiwa yang paling terkenal, Raja Nebukadnezar mengalami mimpi yang mengganggu. Para penasihat dan peramal istana gagal menafsirkannya, hingga akhirnya Daniel dipanggil. Dan ia mengungkapkan makna tersembunyi di balik mimpi itu. Tafsirannya begitu tepat, begitu tajam, hingga ia diangkat menjadi salah satu penasihat tertinggi di istana. Namun keberhasilannya bukan tanpa resiko. Daniel memiliki banyak musuh yang tidak senang dengan kehadirannya. Dan disinilah kisahnya berubah, ke arah yang lebih kelam. Daniel bukan hanya seorang penasihat biasa, tetapi ia juga seorang yang dicintai oleh banyak orang di istana karena kebijaksanaannya. Namun, ia juga menjadi ancaman bagi mereka yang ingin mempertahankan status dan kekuasaan mereka. Para pejabat tinggi mulai menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Mereka tahu bahwa Daniel adalah pria yang taat beribadah, dan dari situlah mereka menyusun jebakan yang mematikan. Dalam suatu masa muncul raja baru yang dipengaruhi oleh para penasihat istana yang iri terhadap Daniel. Mereka menyusun rencana licik, sebuah jebakan hukum yang akan menghukum siapa saja yang berdoa kepada selain raja. Daniel yang tetap teguh pada kepercayaannya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya hukuman yang mengerikan. Daniel dijebloskan ke dalam gua yang penuh dengan singa yang lapar. Malam itu seharusnya menjadi akhir hidupnya, namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Singa-singa itu yang seharusnya mencabik-cabiknya dalam hitungan detik, justru duduk tenang di sisinya. Ia tetap beribadah, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu berlalu tanpa segores luka pun di tubuhnya. Pagi harinya, ketika gua dibuka, Daniel masih hidup. Singa-singa itu tidak menyentuhnya. Kejadian ini mengguncang kerajaan. Daniel dibebaskan.
dan orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok yang dilindungi oleh Tuhan. Jejak Nabi Daniel tidak berhenti di Babilonia. Di berbagai belahan dunia ada klaim bahwa makamnya telah ditemukan. Salah satu lokasi yang paling terkenal adalah di Susa, Iran, di mana terdapat sebuah makam yang dipercaya sebagai peristirahatan terakhirnya. Namun, ada juga klaim bahwa makamnya berada di Samarkand, Uzbekistan, serta beberapa tempat lainnya. Masing-masing lokasi memiliki sejarah dan cerita tersendiri. Namun, pertanyaannya tetap sama, di manakah sebenarnya jasad Nabi Daniel berada? Beberapa arkeolog percaya bahwa makam yang ditemukan di Susa memang asli karena cocok dengan catatan sejarah dari masa Persia. Namun teori lain menyebutkan bahwa makam yang berada di Samarkand lebih meyakinkan karena memiliki inskripsi yang menunjuk pada seorang nabi besar dari Babilonia. Salah satu aspek yang paling menarik dari kisah Daniel adalah nubuatan-nubuatan yang dikaitkan dengannya. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, ia dikenal sebagai sosok yang meramalkan kejadian-kejadian besar dalam sejarah dunia. Dalam Islam, beberapa ulama menafsirkan bahwa nubuatan Daniel mungkin berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Beberapa teori bahkan menghubungkannya dengan konsep Dajjal dan tanda-tanda kiamat. Disebutkan bahwa Daniel pernah meramalkan datangnya kerajaan-kerajaan besar yang akan bangkit dan runtuh dalam sejarah manusia. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi mengenai apakah ramalan-ramalan ini masih relevan hingga saat ini. Kisah Nabi Daniel adalah kisah tentang kebijaksanaan, keteguhan iman, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas. Meski namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran, jejaknya tetap hidup dan dalam berbagai literatur Islam dan sejarah peradaban dunia. Dan kini pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kisahnya hanya legenda yang diceritakan turun-temurun, ataukah ada kebenaran tersembunyi di baliknya yang masih menunggu untuk terungkap?